بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرض قربه وثوابه صلى الله عليه وسلم على رب العالمين. قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن قال رضي الله عنه عنكم 17 عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin masih pada bab mujahadah ya kah? Bersungguh-sungguh kita dalam berbuat taat, dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebahagiaan kita yang hakiki di negeri akhirat nanti. Lalu pada hadis yang ke-17 beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan as-sabi asyara, hadis yang ke-17 an Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundab, ya kata Jundab bi dhammil jim wa fathil ad-dal, Ibnu Junadah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar ngaran sidin siapa? Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Anin nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi anillahi tabaraka wa taala, pada apa yang ia riwayatkan, Rasulullah meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis Nabi cuman langsung beliau meriwayatkan dari Allah Ta'ala, kalamullah. Namun lafaznya dari Nabi. Kalau Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang begitu agung, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku.
jar Allah Ta'ala aku kada zalim, aku kada haramkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah kada mungkin melakukan suatu kezaliman untuk diri zatnya sendiri. Allah mengharamkan kezaliman. Ini haram tuh, sungguh aku mengharamkan az-zulma, akan kezaliman, ala nafsi, atas zatku, waj'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan ia kezaliman tadi bainakum, di antara kamu, kuhukumkan haram kezaliman di antara kamu, fala tadzalamu, maka jangan kamu menzalimi, baik menzalimi diri kita sendiri, menzalimi orang lain. Menzalimi diri kita apa? Berbuat syirik, misalnya inna syirka la zulmun azim. Sehingga syirik itu adalah kezaliman yang begitu berat, yang sangat besar. Lalu ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka, zalimkah Allah Ta'ala? Ini sepalih masuk surga, sepalih masuk neraka, kada zalim. Memang Allah maha berkehendak dengan hamba-hambanya. Jadi Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Namun kita diberi Allah ikhtiar, ada nisbah. Nah, pandangan kita gawi, kalau kebaikan dengan anugerah Allah diberikan surga, ganjaran pahala. Kalau kejahatan yang digawi dengan adilnya Allah Ta'ala, orang tadi disiksa. Bagi Allah Ta'ala terserah apa yang diperbuat dengan hamba, cuman berlaku zalim kalau bang ini orang yang taat ini pahalanya dikurangi, kada diberi pahala, kau disuguk, kau ditapal, kada. Dan Allah maha menepati janji. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi kalau Allah di lawan makhluk, ada yang masuk surga, ada masuk neraka, itu kehendak sidin. Ini kertas ini ampun kita, sarah kita hendak marabit. Di ulun juga. Kadang kau pian sarik, kenapa dirabit ganti kadang di ulun. Istilahnya. Jadi Allah menciptakan kita secara sidin bertindak cuma untuk berlaku zalim jika upahan dikurangi, jika kada. Allah zat yang maha adil. Allah zat yang maha memberi karunia kepada hamba-hambanya. Walaupun Allah bisa, misalnya orang ini beribadat, Allah masukkan ke dalam neraka, itu terserah sidin. Cuman Allah maha memberi karunia, siapa taat dengan karunia Allah Ta'ala, orang tadi diberikan surga. Dengan rahmat Allah Ta'ala, orang tadi digenjar pahala. Orang yang berlaku maksiat dengan adilnya Allah, itu amun kada diampuni, disiksa di dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Setiap kamu berataan, ujar Allah Ta'ala nih, setiap kamu dhalun, yaitu sesat, lalai dari syariat agama Allah Ta'ala sebelum diutus para rasul, sesat daripada kebenaran. Illa man hadaituhu, melainkan orang nangku telah kuberi hidayah kepadanya. Berataan ujar Allah Ta'ala, kalian itu sesat kecuali orang yang telah aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kamu kepadaku akan hidayah. Minta hidayah kepada aku, ujar Allah Ta'ala. Apa? Ahdikum, niscaya aku akan memberi hidayah kepadamu. Makanya kita sehari semalaman kada kurang 17 kali memohon kepada Allah supaya dapat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Minta hidayah kepada Allah selalu. Amun Allah berkehendak, na'udzubillah, orang yang tadinya taat berbuat maksiat, mati kada beriman, na'udzubillah, bisa. Memang itu takutan benar bukan para wali, takutan kayak apa akhirnya. Sebab innamal umuru bikhawatimiha, hanya saja perkara itu melihat kesudahannya. Kalau endingnya bagus, kesudahannya baik, itu husnul khatimah, tapi kesudahannya itu ya na'udzubillah. Kalau kaum akhyar memandang kayak apa juga kami ini di akhir hayat, mudah-mudahan kita berdatang husnul khatimah. Kalau kaum muqarrabin memandang kayak apa kita di dalam azali, dalam takdir Allah, mudah-mudahan Allah sudah menetapkan sebagai orang yang beruntung. Kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mudah-mudahan kita wafat membawa iman itu apa?
setiap bersembahyang jangan tertinggal membaca ayat kursi. Karena ajar Nabi siapa membaca ayat kursi setiap tuntung sembahyang 5 waktu, kada ada lagi jarak antaranya lawan syurga melainkan kematian. Berarti orang yang ketujuh mengamalkan ayat kursi sembahyang 5 waktu, insyaallah jaminannya mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon dapat hidayah petunjuk selalu. Fastahduni, maka minta jar Allah Ta'ala kepadaku akan hidayah. Ahdikum, niscaya aku beri hidayah. Dalam duduk antara dua sujud. Berapa kali kita sehari semalaman sujud? Ketika duduk antara dua sujud, Rabbi ghafirli, minta ampun, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Beri hidayah akan aku, wa'afini, wa'afu anni. Minta hidayah juga kepada Allah. Tuntung sembahyang sudah semalam ujar Nabi kita, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sungguh aku cinta engkau karena Allah. Itu hadis musalsal bil mahabbah. Itu guru menyampaikan kepada muridnya, inni uhibbuka fillah. Sungguh aku cinta kamu karena Allah. Faqul, maka kata, fi duburi kulli sholatin, setiap sembahyang wajib, apa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolongilah aku. Kita berzikir saja, ya Allah tolongilah aku atas mengingat engkau, atas berzikir kepada engkau, wa syukrika, atas bersyukur kepada engkau. Kadang kita diberi sihat, diberi nikmat mata bisa melihat, telinga mendengar, muntong kau berpandir, kau berhinak lagi, kau berjalan, tangan kau bergerak, makan nang nyaman-nyaman, ada jelior, bahuma mengatam haja, misalnya walau bakuli haja, jagung ditanam hasil haja, misalnya beiwak bisa aja talage. Kada ingat mensyukuri. Sudah sakit gigi, abutnya minta ampun. Kaya setahunan sakit gigi. Padahal sehari haja. Jadi bersyukur pun kita perlu memohon kepada Allah, ya Allah tolongi kami atas berzikir kepada engkau supaya alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Orang bahari duduk kau yuhan la ilaha illallah. Supaya kita kawas selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir pun mohon kepada Allah. Dapat duit syukur alhamdulillah. Misalnya mengucapkan terima kasih, itu kan nikmat Allah. Kalau kita misalnya mendapatkan rezeki, kalau mengucapkan alhamdulillah tadi, seberapa ganal rezeki kita, jauh ganal alhamdulillah tadi. Memenuhi timbangan. Subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah kita tamla'u ma baina samawati wal ardh, memenuhi antara langit dan bumi. Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah. Rezeki yang kita peroleh mungkin satu mat habis. Apalagi kada berkah. Tapi kalimat alhamdulillah, jika rezekinya sudah jadi tahi, alhamdulillah itu pahalanya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu tadi petunjuk oleh Allahumma inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika, atas berzikir kepada engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengibadati engkau. Sebab ibadat kita ihsan, baik, kada asal-asalan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Setiap kamu, kalian berdataan, ujar Allah Ta'ala. Setiap kamu ja'iun, yaitu lapar. Illa man at'amtuhu, melainkan orang yang telah kuberi makan kepadanya. Orang yang sudah kuberi makan. Wastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kepadamu. Nang memberi makan kepada kita dalam parut. Mulai dari asalnya setitis mani bercampur mani laki sperma dengan sel telur 40 hari berubah segumpal darah, 40 hari berubah segumpal daging, 40 hari mulai berbentuk di tubuh Allah roh. Mulai kita makan dari mana? Lewat muntungkah? Lewat tangking pusat makan. Lahir pulang dari nakakan. Ada bisa bagi, bisa berusaha. Hanya dari nakakan langsung disusui kuitan. Tengah malam dini hari menangis di JP bumbunan libaka kadakah? Oh kada, oh ini kehausan, disusui oleh kuitannya juga. Mulai genal sedikit, ambil menyusuk, diambil dibeli sambil segala macam, tetangis.
Malah pintul, nya kada tahu ada duit kada ada duit. Yang penting kiau dahulu. Itu siapa nang beri rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Setiap kamu yaitu lapar illa man at'amtuhu, melainkan orang yang telah kuberi makan kepadanya. Fastad'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya kuberi makan kamu. Minta makan jika istilah sebiji bawang pun kita minta Allah, ya Allah ulun kada bebawang nah. Jangannya dinto. Lawan Tuhan dulu hanyar nukar ka warung. Habis beres ya Allah pada ringan karing nah. Hanyar ka warung misalnya. Ya Allah kada be iwak. Itu minta makan lawan Allah taala, minta hidayah lawan Tuhan. Karena setiap nang keseharian kita ini ada kontak langsung dengan zat yang maha menciptakan kita. Jadi datang anak paguran kami membawa wadai saling nyamanan. Nyamannya nak datang di mana? Mama boleh bahai. Salah jasidin dari Allah. Allah memberi makan walaupun mereka maulah Allah Ta'ala menggerakkan mereka maulah ini memberi rezeki mereka sampai kita kau makan. Dan supaya ingat alhamdulillah dapat rezeki. Jangan kada ingat. Ya ibadi wa hambaku kullukum arin, setiap kamu itu telanjang. Adalah orang yang direnakakan langsung bebeju betapih segala macam. Illa man kasautuh, melainkan orang yang kuberi pakaian kepadanya. Orang aku pakaiannya ujar Allah Ta'ala. Pastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, nasiku beri pakaian. Ya Allah, ulam mencari rezeki ini mudah-mudahan ada rezeki kawan nukar tapi baju menutup aurat kawan beribadat. Ya Allah, mudah-mudahan mencari rezeki ini kawan beri makan untuk diri ulun, menapakahni anak bini segala macam. Ya Allah, mudah-mudahan engkau beri petunjuk ulun. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi kita bisa pakaiannya sama dari Allah taala. Secara zahirnya mungkin jaka bini tukarakan laki misalnya, jaka anak tukarakan kuitan. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala menggerakkan. Si nang laki ini hakun menukarakan. Nukarakan nang bini. Nang bini tukaran pulang himong. Ada orang kita di negara melihat baju pina bagus. Nah nukarakan nang bini. Tukan jadi bulik untuk begawi jauh. Pacang himong nang bini sekali datang ke rumah mana kayak gini aja nang bini itu karakan. Maka ada mi Allah jangan nang laki aku ada nak lagi nukarakan baju. Kayak apapun kada nak itu karakannya alhamdulillah abahnya. Walaupun kada sanang hati ini disyukuri barang kasihan sidin. Tapi amun wah ini kan lakian amun bisa anak melihat baju pindah bagus-bagus baju kanakan asa hendak menukarakan melihat baju bagus pun anu pacang binian kada kepingin nukarakan. Nah bini bisa nukar sorangan mengeridit lah. Kadang-kadang berhuruf nang 35.000. Salam. Minta bagus macam-macam nggih. Jadi pakaian pun kita minta lawan Allah Ta'ala. Ya ibadi wa hamba-hambaku innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kamu itu bersalah. Kita ini selalu fi'il mudhari, selalu bersalah bil-laili wan nahar, di malam hari dan siang hari. Malam kita banyak salah. Sadar kada sadar siang maginya betuyuk kesalahan mulai bincalak sudah salah. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku jar Allah maampuni dosa-dosa seluruhnya, aku nang maampuni. Mun bunyi kami ini hari-hari ya siang malam menggawe kesalahan. Jangannya dihitungi mah ada kehitungan tanggal aku naraja Allah Taala maampuni fastaghfiruni, maka mintalah ampun kapan Tuhan bertawar. Aku tahu jar Allah Taala bunyi kami katuju menggawe salah. Ada tahu siang ada tahu malam. Cuman aku nang maampuni dosa berataan, wastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku memberi ampun bagimu. Tuhan bertawar. Magini tah malam siapa nang ada hajat, ku kabulkan hajatnya, siapa nang meminta ku beri, siapa nang minta ampun kampuni, siapa minta petunjuk ku tunjuki. Tinggal kitanya aja lagi. Jadi Allah nang Maha Pengampun. Allah nang Maha memberi maaf. Ya ibadi wa hamba-hambaku innakum lan tablughu dhurri. Sesungguhnya kamu lan tablughu tidak akan sampai dhurri mamudaratiku. Kada kawi kami itu hendak memudarati aku, hendak membahayakan aku jar Allah Taala. Tatadurruni, maka engkau bisa membahayakan aku. Kada kawa. Kalau bang kita bakar langit dan bumi, nyaman Allah Taala rugi.
Nyaman Allah Ta'ala bangkrut kada. Kada kawa kita hendak memudarati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada orang ini berdoa nya musim paceklik, musim mana nih kemarau sih berhuma misalnya ngalih benar hujan kada turun. Lalu ada seseorang ini berdoa, ya Allah tolongi pang beri kami hujan. Amun pian kada beri hujan, pian kami sakiti. Kayak bagaimana menyakiti Allah Ta'ala dengan menyakiti wali pian, kekasih-kekasih pian. Orang ini memohon, oh inggih jalan. Jadi kita menyakiti wali Allah Ta'ala bahaya, berarti kita menyakiti Allah Ta'ala. Amun Allah kada apa-apa, disakiti memang kada mudarat. Cuma menang menyakiti ini bahaya. Tuhan ini mancam Tuhan gitu. Amun pian kada beri hujanon kami, pian kami sakiti Allah Ta'ala ya nah. Kayak apa menyakiti Allah Ta'ala? Ya menyakiti wali-walinya. Akhirnya turun hujan. Gitu. Cuman kira-kira berdoa itu wali juga kok. Walan tablughi naf'i dan engkau kada sampai memberi manfaat kepadaku fatanfa'uni. Kalau bang kita mau beribadat Tuhan untung. Amun kita taat Tuhan berhujung. Kada. Taat kada taat Allah kada rugi. Kalau bang kita taat Allah naik pangkat. Kita kada taat misalnya Allah turun jabatan. Allah Ta'ala tetap Tuhan, kita tetap hamba. Cuman ada hamba nang baik, ada hamba nang na'udzubillah nang ahli maksiat nang menantang. Ya ibadi wahai hambaku law anna awwalakum, seandainya bahwasanya orang pertama kamu, akhirakum dan orang terakhir kamu, wa insakum dan manusia kamu, wa jinnakum dan jin kamu, manusianya kah jinnya kanang tadahulu kanang tadudikah, berataan nih kanu adalah mereka ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, atas sepaling takwa hati seorang laki-laki di antara kamu. Jangannya berataan nih sama hatinya ini kayak yang paling takwa hamba Allah siapa? Junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anak, pemimpin punya imam orang-orang yang takwa Nabi kita. Ana atqakum lillah. Aku aja Nabi kita yang paling takwa di antara kamu kepada Allah Ta'ala, yang paling takutan lawan Tuhan. Jadi pemimpin orang-orang bertakwa, junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semakin kuat cinta kita, semakin naik ketakwaan kita. Semakin mutaba'ah kita meniru, mencontoh, meneladani Nabi, semakin derajat takwa kita pun semakin tinggi dan mantap di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu standar takwa kita kayak apa, cinta lawan Nabi. Semakin cinta lawan Nabi itu semakin Allah akan memantapkan takwa. Semakin kita mutaba'ah lawan Rasulullah, semakin kuat takwa kita kepada Allah Ta'ala. Seandainya jar Allah Ta'ala orang yang terdahulu di antara kamu dan orang yang kemudian dan manusia di antara kamu dan para jin-jinnya, berataan adalah mereka itu ala atqa qalbi rajulin wahidin, atas paling takwa hati seorang laki-laki di antara kamu. Rajulun wahidin minkum mazada dzalik, niscaya tiadalah menambahi oleh itu fi mulki pada kerajaanku syangka sedikit. Kada bertambah. Kalau bang kerajaanku pajang beluas bagian kerajaan Allah Ta'ala maha luas maha genal sudah. Berataan takwa kada menguntungkan Allah Ta'ala. Ya ibadi wahai hamba-hambaku law anna awwalakum, seandainya bahwasanya orang pertama kamu, wa akhirakum dan orang yang terakhir kamu, wa insakum dan manusianya kamu, wa jinnakum dan jin di antara kamu, kanu adalah mereka ala afjari qalbi rajulin wahidin, atas sepaling durhaka nih hati seorang laki-laki minkum di antara kamu siapa? Hati iblis misalnya, na'udzubillah min dzalik. Jakanya na'udzubillah beratan hati iblis, na'udzubillah anatullah iblis. Mana qasadzalika min mulki syai'an, niscaya adalah mengurangi oleh yang demikian itu daripada kerajaanku sedikit pun. Jangannya berataan membangkang kada taat, kalau bang Allah Ta'ala rugi. Kada jar Allah Ta'ala. Buah nikam taat kaya Nabi Muhammad berataan, kada menambah kerajaanku. Buah nikam misalnya maksiat, na'udzubillah kaya iblis, kada mengurangi kerajaanku. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya andailah bahwasanya awwalakum orang pertama kamu, jikalau bahwasanya orang pertama kamu, wa akhirakum dan orang terakhir kamu, wa insakum dan manusia kamu, wa jinnakum dan jin kamu, qamu mereka itu berdiri fi sa'idin wahidin, di satu tanah, berdiri di satu tanah nih. Fas'aluni, maka ia memohon, mereka memohon, berataan nih kita makhluk mulai Nabi Adam umpamanya manusia nih sampai akhir zaman, jinnya
segala malaikatnya, manusianya, binatangnya segala macam meminta kepada Allah. Fas'aluni, maka mereka minta fa'ataitu kulla insanin, maka aku beri setiap manusia mas'alatahu, akan permohonannya, akan permintaannya. Manaqas dzalik, ini adalah mengurangi oleh yang demikian itu, mimma indi, dari apa yang ada padaku, dari apa yang ada di sisiku. Illa, melainkan kama yang qusul mikhyatu, sebagaimana dimasukkan jarum. Jarum kita culup ke dalam laut, kada ke dalam undam, kada ke dalam cangkir, kada ke dalam sungai, ke dalam lautan yang saling luasan. Kita culup jarum tadi, diangkat berkurangkah kada banyak. Idza udkhilal bahara, apabila dimasukkan jarum tadi ke lautan. Artinya kita ini diberi Allah Ta'ala beratan permintaan kita, Allah kada bangkrut. Kada berkurang sedikit juga pun kekayaan Allah Ta'ala. Allah Maha Sugih, untungnya kita bisa Tuhan yang sugih. Jadi para kelawan orang anu aja lagi ampunnya nih. InsyaAllah diberi Allah kekayaan, kesugihan. Sugih hati dahulu nang nyaman. Sugih harta hati miskin, na'udzubillah. Orangnya miskin cuma hatinya rasa sugih. Amun kawa sugih dua-duanya, untung juga. Artinya mudah-mudahan Allah berikan kekayaan dalam hati kita. Ya ibadi wa hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, hanya saja yaitu adalah amal-amal kamu. Itu amal-amal yang kita gawe kayak apa, kayaknya kita. Ketika diberi Allah balasan kepada kita. Halakum, na aku hitung bagi kamu, ku catati jar Allah Ta'ala amal-amal kita tadi. Tsumma wafikum iyah, kemudian ku balas akan kamu, ku sempurnakan akan kamu, sempurnakan kepada kamu ini akan diamal tadi balasannya. Ku berikan balasan yang sempurna ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berdataan. Ku sempurnakan kepadamu akan ia amal tadi. Faman wajada khairan, maka siapa mendapati akan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah bersyukur, alhamdulillah kita diberi Allah taufik. Bahkan jakanya kawa saban hari ini jangan kurang kita alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Nikmat nang kita kada meminta diberi Allah Ta'ala. Orang nang kada beriman tu nyamanlah, na'udzubillah. Untung benar kita jadikan Allah orang mukmin, mudah-mudahan sampai wafat pun mampu iman. Ini siapa ujar Allah Ta'ala mendapati akan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji Allah Ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa nang mendapati selain itu. Ini Allah Ta'ala nih melajari kita adab. Giliran nang baik, faman wajada khaira, siapa mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah memuji Allah. Tapi giliran kebalikan, lawanan kebaikan apa? Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa nang mendapati selain itu. Allah ini menyambat jahat saja kada hendak, menyambat buruk kada hendak, apalagi hambanya menggawi. Artinya saking kasihnya Allah menyambat nang jahat saja indah Allah. Siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah memuji Allah, alhamdulillah. Siapa mendapati selain itu, jangan Allah hendak man wajada apa syarran, tapi kada, atau isman, tapi kada. Man wajada ghaira dzalik, sama Nabi kita. Amma mamati, dan adapun wafatku jan Nabi kita, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kamu. Apa lebih baik? Tu'radu alayya amalukum, dipertuntunkan amal-amal kamu terhadapku. Man wajada khairan hamdulillah, siapa nang ku dapati amalannya bagus, aku nang mengucapkan alhamdulillah ujar Nabi. Makanya pian duduk bermaulid baca salawat kepada Nabi. Ini Nabi nang gembira. Waman wajadtu ghaira dzalik, dan amun ku dapati lain pada itu, istighfarullah lakum, aku nang memohonkan ampun kepada Allah bagi kamu. Maulah Nabi sadih. Jadi mudah-mudahan kita supaya berkah hidup bisa selalu membuat Nabi kita gembira dengan suatu taat kepada Allah. Fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah ia mencaci, memaki, mengecam illa nafsah. Janganlah ia mengecam kecuali dirinya sendiri. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan mencela. Gara-gara pian bang Allah Ta'ala mentakdirkan orang yang jangan. Itu lain mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, jangan diumpati. Amunnya baik, ya Allah alhamdulillah pian memberi ulun kebaikan. Amun kada bagus, ya Allah ulun nang lama, ulun kada beda, ya ulun orang nang hina, ya Allah mudahan engkau beri petunjuk, mudahan engkau beri makan, mudahan engkau beri pakaian, mudahan engkau ampuni. Giran kebaikan alhamdulillah. Pandang, kalau kebaikan itu bisa kita pandang kepada awalnya hidayah datang dari Allah. Itu timbul syuhudul minnah.
lalu syukur kita Allah Ta'ala, atau memandang ke akhirnya, pahala, semakin giat kita beribadat, nang sempurna mandang ke awalnya, jadi kada ujub kita, Tuhan nang menggarakakan. Tapi amunnya menggawi kejahatan jangan memandang ke awal. Karena memandang ke awal takdir Tuhan, pian jua pang Allah Ta'ala, ini manius Tuhan, maiterat Allah Ta'ala, banget lagi, ini menggawi dosa sudah banget, manius Tuhan pun gegerepian Allah Ta'ala ulun kayak gini, itu banget lagi. Allah membunuh genal benar, tapi pian bang Allah Ta'ala yang membunuh itu sama na seorang menggawi dosa meniwas Allah Ta'ala pulang kawan yang benar, na'udzubillah. Jadi kalau ketika seseorang itu menggawi dosa, pandang kepada akhir, akibatnya fatal. Amun kada bertobat kada ampun Allah siksa mau to kancat kadang. Tapi kalau memandang ke awal, takdir Tuhan juga ajar, na'udzubillah min dzalik, bahaya. Nah, kalau ketaatan tasarapian hendak memandang ke awal, Allah nang memberi kita taufik. Hendak memandang ke akhir, ganjarannya luar biasa, semangat beramal. Cuma nang lebih sempurna memandang ke awal, kita ini kada memiliki daya upaya. Iya kana budu zahir syariat kita, wa iya kana sa'in, hakikatnya Allah nang menggerakkan nang menolongi kita. Alhamdulillah. Fala yalumanna, maka janganlah ia mencela illa nafsah. Qala Sa'idun, berkata Sa'id bin Sabat tadi. Perawi hadis ini deh. Sa'id bin Abdul Aziz. Karena Abu Idris adalah Abu Idris Al-Khawlani kah idza haddatsa bi hadzal hadis, apabila ia menceritakan ini hadis, jasa ala rukbatih, ia berlutut atas lentuhnya. Nah, duduk sidin berlutut. Ceritakan hadis ini saking agungnya hadis ini. Rawahu Muslim, hadis Imam Muslim, warayna anil Imam Ahmad bin Hanbal, dan terkabarnya dari Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, laysa li ahli Syam, tiada bagi penduduk Syam hadisun, ada hadis asyrafa min hadzal hadis, yang lebih mulia daripada ini hadis. Ini hadis luhur benar, mulia benar bagi penduduk Syam, hebat. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberi kita taufik, hidayah, petunjuk, diberikan rezeki yang halal, berkah di ampun dosa kita, dikabulkan segala hajat, baik hajat dunia dapat akhirat dapat ampunan, dan mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan Allah dalam surganya bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta ridha kepada sampean berataan bila khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa rabbana saghara wa ustazina wa limuallimina dzawil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khurujna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح لنا أبواب العلم وزين بالأخلاق الحسنة والحلم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا منكم تقبل يا كريم.